Bab 564. Satu telapak tangan. Wang Lin segera merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang padanya. Serangkaian suara retakan datang dari kelingking jari bawah dan kekuatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Wang Lin didorong kembali oleh kekuatan ini dan dua tanda selip diciptakan olehnya. Dia dipaksa mundur 30 kaki sebelum dia mundur selangkah dan menghentikan dirinya sendiri. Saat gelombang kejut menyebar, para prajurit iblis yang nyawanya diambil oleh jari dunia bawah berubah menjadi debu. Selain itu, setiap bangunan dalam jarak 5 km runtuh. Runtuhnya badan dan bangunan menciptakan ledakan udara yang menyebar sangat jauh. Hanya beberapa orang yang memiliki budidaya setara dengan para penggarap transformasi jiwa atau lebih tinggi yang mampu bertahan dalam badai ini. Pada saat yang sama, gas penyembelihan yang terbentuk dari seni penyembelihan surgawi terbang menuju Wang Lin dari semua potongan daging yang berserakan. Mantra yang sangat kuat, suara rendah datang dari hadapan Wang Lin. Setelah debu mereda, sosok besar Jenderal Iblis itu terungkap. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar saat dia memaksakan diri agar tidak terjatuh ke belakang. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya bergerak gila-gilaan untuk menghentikan dirinya agar tidak terlempar kembali. Matanya bagaikan kilat saat dia melangkah maju dan menyeberang sejauh 30 kaki dalam sekejap. Kemudian telapak tangannya terulur dan menyentuh tanah. Telapak tangan ini menciptakan hembusan angin, dan area dalam jarak 5 km seakan-akan telah menjadi lautan. Seluruh lautan mengeluarkan suara gemuruh dari telapak tangan sang Jenderal Iblis dan menyerbu ke arah Wang Lin seperti orang gila. Tahan 100 gelombang laut iblisku dan kemudian kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Tubuh Wang Lin mundur dan dia segera merasakan perubahan energi spiritual iblis di sekitarnya. Energi spiritual iblis biasanya tidak berwujud, tetapi mantra ini sepertinya mengubahnya menjadi lautan nyata. Telapak tangan itu menyebabkan lautan melonjak dan menimpa Wang Lin. Dibandingkan dengan 10 keruntuhan, laut setan 100 gelombang ini bahkan lebih kuat. Niat yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat dari niat tinju pada pukulan runtuh ke-10. Menghadapi lautan energi spiritual iblis, Wang Lin tiba-tiba memiliki ide muncul di benaknya. Kembali ke planet Suzaku, ada rumor bahwa seorang kultivator yang kuat menggunakan mantra untuk membuat laut menjadi kabut, sehingga menciptakan penampilan unik lautan setan. Ketika Wang Lin mendengarnya saat itu, meskipun dia terkejut, dia kurang lebih tidak mempercayainya. Namun, hari ini dia secara pribadi melihat Jenderal Iblis mengubah energi spiritual iblis yang tidak terlihat menjadi lautan yang terlihat. Meskipun hal ini mengejutkannya, hal ini membuatnya berpikir mendalam tentang masalah ini. Saat lautan iblis melonjak, gelombang mulai menumpuk satu sama lain hingga jumlahnya menjadi 30, dan Wang Lin fokus untuk terus membuat cadangan. Mencadangkan bukan berarti dia gagal, dialah yang mengulur waktu untuk memikirkan cara memecahkannya. 30 gelombang laut iblis menumpuk dan mengejar Wang Lin. Tangan Wang Lin bergerak cepat, menciptakan batasan untuk mencegah gelombang mendekat. Namun, pembatasan ini seperti kertas tipis sebelum gelombang terjadi. Mereka dengan cepat hancur dan menghilang menjadi titik cahaya hitam. Saat ombak menjadi lebih ganas, mata Wang Lin berbinar. Dia hendak mengeluarkan beberapa batu giok darah dari tas Yao Kikwe untuk membantunya melawan ketika simbol emas yang dia serap dari patung kedua tiba-tiba muncul di kepalanya. Simbol ini tiba-tiba terpatri di benaknya.
Tapi Wang Lin mengabaikannya dan mengeluarkan sejumlah besar darah giok. Dia menghancurkannya dan gelombang cahaya darah memenuhi area tersebut. Cahaya berwarna darah ini menutupi seluruh tubuh Wang Li. Pada saat ini, 30 gelombang tiba dan mendarat di atas cahaya berwarna darah. Ada serangkaian suara gemuruh seperti gelombang kemarahan yang menghantam batu. Cahaya berwarna darah bertahan selama beberapa saat sebelum segera runtuh, dan ombak mendekat. Saat ombak mendekat, simbol emas di benak Wang Lin menjadi lebih jelas dan lebih dalam. Mata Wang Lin berbinar. Mencapai tingkat kultivasinya saat ini berarti seluruh tubuhnya telah ditempa oleh energi spiritual surgawi dan dia memiliki penguasaan penuh atas pikirannya, jadi hal-hal acak tidak akan muncul dalam pikirannya selama pertempuran. Tetapi pada saat ini, simbol emas melintas dengan cepat di benaknya. Tampaknya siap untuk melepaskan diri dan terbang keluar dari pikiran Wang Lin. Dengan campur tangan simbol emas, dia tidak bisa berpikir jernih, bahkan pergerakan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dipengaruhi oleh simbol emas yang berkedip-kedip. Mata Wang Lin berbinar, angin tidak datang dari gua yang kosong tanpa alasan, dan simbol itu mungkin tidak muncul di kepalanya tanpa alasan. Dia memutuskan untuk membuka pikirannya dan tangannya mengirimkan batasan. Gas abu-abu berkumpul di depan tubuhnya dan jari kanannya dengan cepat menyapunya. Dengan satu pukulan, gas abu-abu itu berputar dan membentuk simbol. Setelah menggambar simbol itu, Wang Lin merasakan pikirannya menjadi sangat jernih, dan dia memiliki keinginan untuk melepaskan kekuatan di dalam dirinya. Saat simbol itu muncul, mata Jenderal Iblis itu menyipit. Dari pandangannya, simbol ini tidak memiliki kekuatan, tetapi jika Wang Lin menggunakannya pada saat kritis ini, itu tidak normal. Jari Wang Lin tidak berhenti, itu berpindah sekali lagi ke atas simbol. Dengan pukulan lainnya, dia menciptakan simbol dua pukulan. Mata sang Jenderal Iblis menjadi lebih serius. Saat simbol itu terbentuk, dia langsung merasa seperti sedang menghadap ke langit. Jari Wang Lin bergerak sekali lagi dan simbol tiga pukulan tercipta. Pada saat ini, simbol emas di benaknya melebur menjadi kekuatan emas yang menyatu dengan simbol emas tiga pukulan. Tepat pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari simbol itu. Kekuatan ini sangat kuat, dan menyebabkan hati sang Jenderal Iblis menegang. Dia dengan cepat meningkatkan 30 gelombang menjadi 60 gelombang dan mengirimkannya ke depan. Setelah serangkaian gemuruh, simbol tersebut bertemu dengan 30 gelombang, menyebabkan gelombang tersebut runtuh, tetapi simbol tersebut meredup setelahnya. Simbol emas kemudian bertabrakan dengan 30 gelombang berikutnya, dan saling membatalkan. Namun pada saat ini, 3 helai gas abu-abu muncul di tempat simbol itu menghilang. Mereka menembus lautan iblis dan menyerang langsung ke Jenderal Iblis. Mata Jenderal Iblis itu menyipit dan dia berteriak, "Armor, aktifkan." Dengan satu kata, tirai energi spiritual iblis tiba-tiba muncul 7 kaki di hadapannya. 3 helai gas abu-abu bertabrakan dengan tirai dan bergetar hebat sebelum dipantulkan kembali. Sekarang warnanya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Mata Jenderal Iblis itu berbinar, lalu dia tertawa dan maju selangkah. Mantra simbol yang sangat kuat. "Wang Lin, aku memang meremehkanmu. Namun, tampaknya simbol tersebut memiliki lebih dari itu. Bagaimana kalau kamu menampilkan semuanya dan bertarung denganku?" Wang Lin dengan dingin bertanya, "Di mana 13?
Kita akan bicara setelah kita selesai bertarung. Jenderal Iblis itu tertawa dan matanya bersinar seperti obor. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Setelah saya menggunakan kartu as terakhir saya, Anda pasti akan mati." "Oh, lalu tunjukkan padaku. Jika itu benar-benar bisa membunuhku, aku akan puas." Mata Jenderal Iblis itu berbinar saat dia menciptakan 40 gelombang lagi yang menghantam Wang Lin. "Jika aku membunuhmu, aku tidak akan bisa tinggal di negeri setan langit ini. Perhatikan baik-baik, kamu akan tahu sendiri jika kamu bisa menahan pukulan ini." Wang Lin tidak mencoba menghadapi 40 gelombang. Sebaliknya, dia terbang ratusan kaki ke udara dan tiba-tiba menunduk. Mata Jenderal Iblis itu mengungkapkan cahaya misterius, dan dengan pikiran, 40 gelombang kembali padanya. Saat ini 40 gelombang bergerak di sekelilingnya seperti 40 naga, dan arusnya seperti dewa laut iblis. Wang Lin melayang di udara dan menutup matanya. Jenderal Iblis itu jauh lebih kuat dari yang dia kira. 10 pukulan runtuh hanyalah salah satu mantra Jenderal Iblis. Laut setan 100 gelombang ini seharusnya menjadi langkah pembunuhannya yang sebenarnya. Adapun apakah Jenderal Iblis memiliki kemampuan tersembunyi lagi, meskipun Wang Lin penasaran, dia tidak ingin mengetahuinya. Meskipun kultivasi orang ini hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa seperti milik Wang Lin, mantranya jauh lebih kuat daripada milik Wang Lin. Wang Lin harus mengakui bahwa dia kurang dalam hal mantra. Bahkan ketika menggunakan hartanya, dia tidak yakin bisa menang. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun Wang Lin menghadapi seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan bukan saja dia tidak yakin bisa menang, jika dia sedikit ceroboh, dia akan kalah. Saat ini dia juga berada di dalam kota Jenderal Iblis. Tujuannya adalah menyelamatkan 13, dan jika dia mengalami cedera, peluang penyelamatan 13 akan hilang. Setelah Wang Lin mengetahui bahwa dia tidak bisa menang, dia mendapat ide tentang sebuah trik. Dia melayang di udara dengan mata terpejam dan mengingat cetakan tangan raksasa yang dia lihat di alam surgawi. Saat itu, dia menghabiskan banyak waktu di sampingnya untuk belajar darinya, dan kemudian dia menggunakannya melawan kupu-kupu merah. Namun, telapak tangan itu hanya memiliki bentuk dan tidak ada kekuatan di baliknya. Namun, mantra ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Bagaimanapun, saat ia muncul, tekanannya sudah berada pada tingkat yang tidak terbayangkan. Cetakan tangan raksasa itu perlahan mengembun di benaknya, dan mentalitasnya berubah seperti semula ketika dia memahaminya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, dan menunjukkan warna yang tidak dapat dijelaskan. Dengan satu tatapan, dia melihat ke bawah ke tanah dan merasa seperti sedang melihat ke seluruh dunia. Adapun Jenderal Iblis, dia sekarang tampak seperti semut. Ketika Jenderal Iblis melihat tatapan ini, hatinya bergetar hebat untuk pertama kalinya. Tatapan ini adalah sesuatu yang hanya aku rasakan saat aku melihat iblis kuno di kuil. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Kaisar Iblis. Tubuh Jenderal Iblis bergetar, dan gelombang di sekitarnya mulai berputar tak terkendali. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan menekan. Telapak tangan ini menyebabkan langit menjadi gelap, dan berbagai kekuatan misterius berkumpul di bawah Wang Lin dan membentuk cetakan telapak tangan yang sangat besar. Lalu dia menekan telapak tangannya.
Bab 565. Leluhur kembali. Tubuh Jenderal Iblis itu bergetar hebat dan gelombang di sekelilingnya mulai melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini, semua yang ada di hadapannya digantikan oleh cetakan telapak tangan raksasa itu. Saat cetakan telapak tangan muncul, ia jatuh dari langit. Perasaan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa menahannya, dan bahkan tidak bisa mengelak muncul di dalam hatinya. Seolah-olah telapak tangan ini adalah langit dan bumi, telapak tangan ini dapat menghancurkan dunia, dan telapak tangan ini dapat menghancurkan seluruh kehidupan. Perasaan ini menyelimuti hatinya, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Meskipun telapak tangan ini belum jatuh, tekanan yang dihasilkannya menghancurkan keinginannya untuk bertarung. Jenderal Iblis itu berjuang untuk mengeluarkan raungan, dan perasaan pantang menyerah muncul di hatinya. Saat dia menatap telapak tangan yang turun dengan cepat, niat bertarung muncul dari dalam dirinya. Bahkan jika kamu adalah surga, aku harus bertarung. Biarpun kamu bisa menghancurkan dunia, aku harus bertarung. Bahkan jika kamu bisa menghancurkan semua kehidupan, kamu tidak bisa menghancurkan keinginan untuk bertarung di hatiku. Tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak dan dia mengeluarkan raungan yang keras. Gelombang di sekitar Jenderal Iblis berubah menjadi naga laut yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang langit. Ketika cetakan telapak tangan itu mendarat, niat bertarung sang Jenderal Iblis mencapai puncaknya, tetapi pada saat ini, angin sepoi-sepoi menyapunya. Telapak tangan itu mendarat di Jenderal Iblis dan tidak menyebabkan perubahan. Jenderal Iblis itu terkejut. Ekspresi ini sudah lama tidak muncul di wajahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa takut yang tak terkendali dan berkepanjangan yang dirasakan seseorang setelah berjalan melewati pintu kematian. Kamu sudah mati. Wang Lin mendarat dari udara dan menatap Jenderal Iblis itu. Ekspresi Jenderal Iblis itu rumit saat dia memandang Wang Lin dengan keraguan di hatinya. Mantra apa ini? Dia bertanya. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, mantra ini tidak memiliki nama. Jenderal Iblis itu merenung sebentar dan kemudian gelombang di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kamu belum sepenuhnya mempelajari mantra ini. Ekspresi Wang Lin tidak berubah dan dia hanya mengatakan satu hal. Kamu bisa mencoba lagi. Jenderal Iblis itu sangat tidak yakin. Meskipun dia curiga Wang Lin hanya bisa melakukan ilusi serangan itu tanpa kekuatan nyata di baliknya, itu hanya kecurigaannya. Bahkan jika dia 90% percaya diri, hanya mengingat perasaan hidup dan mati yang dia alami, dia tidak mau mengambil risiko. Bahkan memikirkan telapak tangan itu menyebabkan hatinya bergetar. Jenderal Iblis itu merenung dalam waktu lama sebelum berkata, ini kartu asmu. Wang Lin tidak menjelaskan. Dia tahu bahwa semakin banyak dia menjelaskan, semakin banyak pembukaan yang akan dia tunjukkan. Dia tahu bahwa mantra itu hanyalah ilusi dan siapapun akan curiga. Namun, kecurigaan akan tetap menjadi kecurigaan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi oleh Jenderal Iblis. Itu sebabnya dia tidak berbicara dan hanya dengan tenang menatap Jenderal Iblis itu. Jenderal Iblis itu menghela nafas. Dia masih belum berani mempertaruhkan 90% keraguan itu melawan 10% kebenaran itu. Jika ternyata nyata, dia bisa mati. Bisa jadi bahkan dengan kultivasinya, jika dia menggunakan kekuatan mantra yang sebenarnya, dia akan mendapat serangan balik yang hebat, bahkan mungkin sampai pada titik di mana tubuhnya tidak tahan dan akan roboh,
jadi dia hanya menggunakan ilusi. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang ingin dipercayai oleh Jenderal Iblis itu. Kecurigaannya masih ada, tapi ditekan secara paksa olehnya. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Di mana 13? Saya sedang menyempurnakan harta ajaib yang membutuhkan 18 orang dengan tubuh yang kuat. Saya melakukan budidaya pintu tertutup kali ini untuk memurnikan harta karun itu. Pengikutmu, 13, berada di urutan belakangan, jadi dia belum disempurnakan." Kemudian Jenderal Iblis itu perlahan berkata, "Saya dapat mengembalikannya kepada Anda karena Anda adalah komandan saya, tetapi Anda membunuh puluhan ribu tentara iblis dan menghancurkan 5 kilometer kota. Masalah ini tidak bisa kulepaskan begitu saja." Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dan dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Jenderal Iblis itu perlahan berkata, "Dalam 3 bulan, saya harus kembali ke ibu kota negara setan langit untuk pembekalan. Selama waktu itu, akan ada kompetisi antar Jenderal Iblis. Jika kamu berjanji untuk membantuku, aku akan melupakan masalah kamu membunuh tentara iblisku. Kalau tidak, meski aku mati, kamu tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara ini." Pada saat ini, dia menganggap Wang Lin setara. Tidak termasuk telapak tangan ilusi itu, hanya fakta bahwa Wang Lin dapat mematahkan 10 pukulannya yang runtuh dan menahan laut setan 100 gelombang menyebabkan kedudukan Wang Lin dalam pikiran Jenderal Iblis itu meroket. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Jika bukan karena mantranya tidak bisa dibandingkan dengan milikku, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Berpikir tentang mantra, dia tiba-tiba teringat telapak tangan itu, dan gagasan bahwa mantra Wang Lin tidak cocok untuknya benar-benar lenyap. Dibandingkan dengan telapak tangan itu, mantraku bukanlah apa-apa. Aku khawatir hanya Kaisar Iblis yang bisa menandingi mantra itu. Jenderal Iblis itu menghela nafas. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Jenderal Iblis itu tertawa. Tawa ini menghapus semua ketidaknyamanan dari sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Jenderal Sayap Kiri Mo Lihai, menyebut Anda sebagai satu-satunya wakil jenderal saya. Jika aku bisa menempati posisi 3 teratas di antara para jenderal iblis, aku akan meminta Kaisar Iblis untuk menjadikanmu seorang jenderal. Pada saat itu, kamu akan memiliki kotamu sendiri dan 100.000 tentara iblis di bawah komandomu. Anda pasti akan mendapat keuntungan lebih besar daripada mayoritas orang asing." Dengan itu, tangan kanannya terulur dan menciptakan pusaran hitam. Ada titik cahaya di dalam pusaran itu. Jenderal Iblis dengan santai menunjuk ke salah satu titik itu, menyebabkannya runtuh. Kemudian tubuh 13 terbang dan mendarat di hadapan Wang Lin. Ucapannya barusan adalah untuk menenangkan Wang Lin dan menggunakan posisi jenderal untuk membuat Wang Lin berusaha sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia tidak menggunakan 13 untuk mengancamnya. Ini menunjukkan bahwa dia memperlakukan Wang Lin dengan tulus. Namun, ini hanya karena dia melihat kekuatan Wang Lin. Merasakan kekuatan telapak tangan itulah yang membuatnya memberikan perlakuan seperti itu pada Wang Lin. Meskipun dia mencurigai telapak tangan itu, pada akhirnya, itu hanya kecurigaan, dan selama dia tidak pernah bisa memastikannya, dia tidak akan mengambil risiko. Semakin cerdas seseorang, semakin besar kemungkinan mereka berpikir seperti ini. Meskipun Jenderal Iblis memiliki kepribadian yang terbuka,
mencapai tingkat kultivasi ini berarti dia tidak bodoh. Faktanya, dia tidak akan kalah dari Wang Lin dalam hal kepintaran. Saya akan kembali dalam 3 bulan. Perasaan ilahi Wang Lin melewati 13. Dia menemukan bahwa 13 tidak mengalami cedera dan hanya dalam keadaan koma. Dia meraih 13, melangkah ke udara, dan menghilang di cakrawala. Jenderal Iblis meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit dan menggelengkan kepalanya. 5 orang yang setara dengan penggarap transformasi jiwa tahap akhir bergegas masuk. Ketika mereka berlima menyaksikan pertarungan sebelumnya, hati mereka sepenuhnya terserap di dalamnya, dan mereka tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. Mereka berlima baru pulih sekarang setelah Wang Lin pergi. Salah satu dari 5 orang itu berkata, "Jenderal Iblis, saya yakin serangan telapak tangannya palsu. Jika kamu bertindak, kamu pasti bisa membunuhnya. Meskipun saya tahu bahwa ada kemungkinan 90% bahwa telapak tangan itu hanyalah sebuah gertakan, saya tidak dapat mengambil risiko. Biarpun dia hanya tahu cara menggunakan ilusi, membuatku ragu-ragu berarti dia memang pintar. Agar yang asli terlihat palsu dan yang palsu terlihat asli, orang ini tidak bisa diremehkan." Juga, 1 tahun yang lalu, melawan 10 pukulan keruntuhanku, dia harus menggunakan teknik rahasia untuk menahan hingga 7 keruntuhan. Kini, 1 tahun kemudian, budidayanya meningkat secara eksponensial. Dia dan Komandan Yao menghilang pada waktu yang hampir bersamaan, namun hanya dia yang kembali, jadi ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata Jenderal Iblis ditujukan pada mereka berlima, tapi dia kebanyakan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berlima diam-diam merenung saat mereka semua mengangkat kepala untuk melihat kemana Wang Lin pergi. Perasaan yang sangat kompleks tanpa sadar muncul di hati mereka. Wang Lin melayang di udara dan menyebarkan akal sehatnya. Dia menemukan penjara kegelapan di dalam kota dan muncul di hadapannya bersama 13 yang tidak sadarkan diri. Penjara gelap ini berada di bawah tanah. Meskipun ada pembatasan yang diberlakukan di seluruh area, tidak ada satupun selain yang ada di dalam penjara yang dapat menghentikan Wang Lin. Dengan status Hupao, dia tidak mungkin dikurung di bagian terdalam penjara. Wang Lin menyebarkan akal ilahi tetapi tidak dapat menemukan jejak Hupao. Dia menghela nafas lalu menghilang tanpa jejak. Wang Lin bergerak sangat cepat. Sekarang budidayanya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun dia membawa 13, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke suku pemurnian jiwa. Wang Lin muncul dalam kilatan cahaya puluhan kilometer jauhnya dari suku pemurnian jiwa. Di depannya, dia bisa melihat suku pemurnian jiwa tidak jauh dari sana. Meskipun suku pemurnian jiwa tidak berkembang pada tahun ini, semua anggota telah bekerja keras dalam budidaya mereka. Area 10 km ini semuanya berada di bawah kendali suku pemurnian jiwa. Ada kabut hitam tebal di langit di atas area 10 km ini. Terkadang pecahan jiwa bergerak di dalam kabut hitam ini, dan terkadang ratapan hantu perlahan bergema di dalamnya. Orang-orang di dalam suku pemurnian jiwa sudah terbiasa dengan ratapan hantu dari kabut hitam. Semakin keras ratapannya, semakin banyak pecahan jiwa di dalamnya. Mayoritas orang di dalam suku pemurnian jiwa sedang berkultivasi saat ini.
Mereka semua mengeluarkan jiwa mereka saat pecahan jiwa terbang keluar dari bendera jiwa dan menuju kabut hitam. Pada saat yang sama, pecahan jiwa kembali dari kabut hitam dan kembali ke dalam bendera jiwa. Setelah Wang Lin muncul, dia mengambil satu langkah dan menyerang suku pemurnian jiwa seperti sambaran petir. Dia tersenyum, karena dia telah memperhatikan lebih dari 10 orang di 10 lokasi berbeda mengamati area tersebut dengan cermat. Dia sangat akrab dengan orang-orang ini, tugas mereka adalah berjaga di luar. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dan dalam jarak 50 km, ada lebih dari 100 orang yang berjaga. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk tiba sekitar 1000 kaki dari suku tersebut. Disinilah dia berhenti. Setelah dia berhenti, hembusan angin kencang mengikutinya dan bertiup ke arah suku tersebut. Saat dia berhenti, seseorang segera melihat Wang Lin. Setelah beberapa saat terkejut, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Leluhur. Teriakan penuh kegembiraan dengan cepat membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Hampir dalam sekejap, semua anggota suku berdiri. Ouyang Hua berubah menjadi awan kabut hitam. Saat dia menyerbu suku tersebut, dia berhenti sekitar 10 kaki di depan Wang Lin dengan wajah penuh kegembiraan dan dengan hormat berkata, "Selamat datang kembali, leluhur." Pada saat yang sama, semua anggota suku berlutut dengan satu kaki dan berkata, dalam paduan suara, "Selamat datang kembali, leluhur." Bab 566. Hu Pao, Orang Tua, dan Armor. Lembah Tengah suku pemurnian jiwa adalah wilayah yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Saat ini dia sedang duduk di dalam lembah dengan 13 berlutut di depannya. Mata 13 dipenuhi kegembiraan. Sudah 3 hari sejak Wang Lin kembali ke sukunya, dan 13 telah dibangunkan olehnya dengan mantra. Setelah terbangun, 13 segera melihat Wang Lin, dan hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Wang Lin belajar dari 13 tentang apa yang terjadi selama tahun ini. Setelah membicarakan Hu Pao, Wang Lin menghela nafas. Hilangnya Hu Pao dari penjara kegelapan sangatlah aneh. Dengan kesadaran ilahi transformasi jiwa tahap akhir, dia menyapu seluruh kota dan tidak menemukan jejak Hu Pao. Hu Pao mengembangkan teknik pemurnian jiwa yang diajarkan Wang Lin kepadanya, jadi pada akhirnya, kendali terakhir atas fragmen jiwa adalah milik Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan jejak pecahan jiwa yang disempurnakan oleh Hu Pao. Jika Hu Pao tidak mati, maka dia pasti berada di suatu tempat misterius. Tidak ada alasan lain mengapa saya tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyerah tentang masalah Hu Pao ini. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke-13. Salah satu alasan dia membawa Hu Pao dan 13 ke kota iblis kuno adalah untuk menguji mereka. Jika keduanya lulus ujian, dia akan mengajari mereka teknik baru. Bagi Hu Pao, selain pemurnian jiwa, ada juga ekstraksi jiwa. Namun, mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan lebih banyak usaha daripada pemurnian jiwa. Meskipun Wang Lin telah memodifikasinya, dia tidak akan mengajarkannya begitu saja. Sedangkan untuk 13, ide awal untuk memberikan taktik dewa kuno kepada 13 segera dibuang. Taktik dewa kuno adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia ajarkan. Namun, selama tahun ini, 13 telah lulus ujian Wang Lin dengan gemilang. Wang Lin dapat merasakan bahwa 13 akan setia sepenuhnya kepadanya setidaknya selama beberapa dekade.
Di planet Suzaku, Wang Lin banyak berinteraksi dengan klan iblis raksasa. Ketika dia membunuh leluhur klan iblis raksasa, dia juga mendapatkan tas pegangan leluhur klan iblis raksasa. Selain setetes darah dewa kuno, ada juga beberapa batu giok di sana. Di antara batu giok ini terdapat catatan metode budidaya tubuh yang disebut 9 budidaya Titan. Saat itu, Wang Lin hanya dengan cepat melihatnya dan melupakannya. Sekarang dia melihat ke-13 saat dia menyentuh tasnya dan sebuah batu giok cian muncul di tangannya. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan berpikir, ini dia. 9 budidaya Titan memiliki total 9 level dan merupakan teknik pemurnian tubuh. Setelah menghafal ke-9 nyanyian, dia menghapus 3 level terakhir dan melemparkannya ke 13. 13 menangkap batu giok itu dengan penuh semangat. Rasa terima kasihnya kepada Wang Lin sudah tak terlukiskan. Dia berlutut di tanah, bersujud beberapa kali, dan berkata, "Leluhur, 13 hanya akan mendengarkanmu selama sisa hidupnya. Jagalah suku pemurnian jiwa dengan baik. Pergi sekarang." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin sepoi-sepoi mengirim 13 keluar dari lembah. Wang Lin duduk sendirian di dalam lembah. Langit tertutup kabut hitam. Kabut hitam ini dibentuk oleh bendera 1 miliar jiwa-jiwa, dan menggunakannya untuk memelihara fragmen jiwa memiliki efek terbaik. Saya merasa aman meninggalkan bendera di sini ketika saya berada di kota iblis kuno. Namun, ibu kotanya terlalu jauh, jadi saya tidak bisa meninggalkan benderanya di sini. Wang Lin menatap kabut hitam di langit sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Pada saat ini, jauh di sebelah barat sekte pemurnian jiwa, hampir setengah jalan melintasi negeri setan langit, terdapat gurun tak berujung. Tempat ini dikenal Seba, tempat yang sangat sengit di negeri roh iblis. Rumor mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ini adalah medan pertempuran kuno di tanah roh iblis. Jutaan kilometer daratan dipenuhi mayat, dan tanahnya diwarnai merah tua. Sekilas saja sudah cukup untuk mengejutkan hati siapapun. Di luar medan pertempuran kuno ini ada batasan tak kasat mata yang memutus segala sesuatu dari dunia luar. Saat ini, ada seorang pria muda yang duduk di medan pertempuran kuno ini. Di depannya ada lebih dari 100 bendera kecil. Bendera-bendera ini bergerak tanpa angin dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Untaian kabut hitam mengelilingi tubuhnya, dan kehadiran kabut hitam ini menyebabkan sejumlah besar jiwa yang tertidur di sini terbangun. Setiap kali sebuah fragmen jiwa terbangun, untaian gas hitam yang keras akan keluar dari tanah. Ia akan berputar dengan kabut hitam selama beberapa putaran sebelum masuk ke dalam salah satu bendera kecil. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam yang berjarak 1000 kaki dari pemuda itu. Orang ini dengan dingin menatap pemuda itu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke, selesaikan." Pemuda itu mengangguk, lalu tangannya membentuk segel dan semua bendera kecil mengeluarkan cahaya hitam dan mendarat di tangannya. Saat ini, pemuda itu membuka matanya. Saat dia melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan hormat berkata, "Hu Pao menyapa dermawan." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Ketika saatnya tiba di mana kamu dapat memurnikan semua fragmen jiwa di medan pertempuran kuno ini dengan keterampilan pemurnian jiwamu, tidak ada tempat di mana kamu tidak dapat pergi di tanah roh iblis." Wajah Hu Pao dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Ini semua karena dermawan."
Anda menyelamatkan hidup saya, mengajari saya mantra, dan membawa saya ke sini untuk memurnikan pecahan jiwa. Hu Pao akan selamanya mengingat hal-hal itu. Ekspresi lelaki tua itu masih dingin ketika dia berkata, "Jika bukan karena mantramu aneh dan merupakan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Selain itu, tuanmu sebelumnya kembali ke kota iblis kuno, bertarung dengan Jenderal Iblis, dan menyelamatkan 13. Aku terlambat satu langkah." Hu Pao mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan berkata, "Jika saya dapat memperbaiki semua fragmen jiwa di sini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuh Wang Lin ini." Orang tua itu memandang ke arah Hu Pao dan berkata, "Bagaimanapun juga, dia mengajarimu mantra pemurnian jiwa. Mengapa kamu bersikeras membunuh orang ini?" Hu Pao merenung sedikit sebelum dia mencibir. "Meskipun dia mengajariku mantra pemurnian jiwa, dia memiliki motif tersembunyi. Jika bukan karena Wang Lin membuat marah Sima Yan, aku tidak akan dijebloskan ke penjara kegelapan." Dalam beberapa bulan pertama di penjara kegelapan, saya memiliki harapan agar Wang Lin datang menyelamatkan saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, harapan itu hancur. Ketika saya disiksa, di mana dia? Ketika saya dianiaya, di mana dia? Pada akhirnya, semua harapan saya agar dia menyelamatkan saya berubah menjadi kebencian. Jika bukan karena dia, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Untungnya, dermawan menyelamatkanku. Dan pada hari itu, ketika aku bangun, aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi budak yang mendapat untung. Wajah dingin lelaki tua itu perlahan-lahan menunjukkan sedikit senyuman saat dia berkata, "Bagus. Untuk memiliki pemikiran yang begitu tegas, tidak heran kamu adalah seseorang yang menarik perhatianku." Kemudian lelaki tua itu berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang tanpa jejak. Hu Pao mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, 13 terlalu sederhana dan ditipu oleh Wang Lin. Selama bulan-bulan di penjara kegelapan, saya menyadari bahwa Wang Lin menganggap saya dan 13 pion sekali pakai. Wang Lin, suatu hari, ketika saya menggunakan bendera jiwa saya dan melepaskan puluhan juta fra. Jimen jiwa, saya ingin melihat ekspresi Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melawan puluhan juta pecahan jiwa saya. Setelah saya mengembangkan metode penindasan penghancuran dunia ke tingkat keempat, saya akan memiliki energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Wang Lin, Sima Yan, tunggu saja kalian berdua. Mata Hu Pao menunjukkan niat membunuh yang kental. Ada menara gelap gulita di kedalaman medan pertempuran kuno ini. Menara ini tingginya puluhan kaki dan terdapat lingkaran cahaya di sekelilingnya. Cincin-cincin ini sepertinya mampu menyerap semua cahaya yang datang padanya. Dari kejauhan, menara itu tampak memiliki aura keagungan di sekitarnya. Sosok pria berjubah hitam itu muncul di luar menara. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke menara. Di puncak menara, dia berlutut dengan kedua lututnya. Di depannya ada satu set baju besi. Armor ini terlihat sangat tua dan jelas bukan sesuatu dari zaman ini. Jika seseorang dengan mata tajam melihat ini, mereka akan segera menyadari bahwa baju besi ini memiliki sejarah luar biasa di baliknya. Itu masih cukup utuh dan berwarna hitam seluruhnya. Ada banyak sekali pola yang terukir di atasnya, dan semuanya adalah awan. Awan ini benar-benar hitam, sehingga menimbulkan perasaan aneh. Dari kejauhan,
Set baju besi ini tampak seperti seseorang yang duduk bersila di dalam ruangan dan memberikan rasa keagungan yang tak tertahankan. Gelombang gas hitam keluar dari armor dan memenuhi menara. Dua cahaya hantu tiba-tiba muncul di dalam helm seperti sepasang mata, dan pandangannya tertuju pada lelaki tua itu. Pada saat ini, dunia luar sedikit bergetar seolah-olah roh surgawi telah turun. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bawahanmu telah memeriksa dan menemukan bahwa Kaisar Iblis dari negeri Iblis Langit, Scorpio, seharusnya sudah mengambil langkah terakhir 1000 tahun yang lalu, tetapi dia dengan paksa menekannya." Cahaya hantu di dalam helm menyala dan rasa dingin yang tak terlihat keluar dari armor. Tubuh dan pikiran lelaki tua itu bergetar dan keringat dingin muncul di dahinya. Setelah sekian lama, cahaya hantu mendarat di mata lelaki tua itu seolah mengirimkan pesan. Setelah beberapa saat, cahaya hantu menghilang dan armornya kembali normal. Aura misterius di sekitar armor itu juga menghilang. Seluruh tubuh lelaki tua itu dipenuhi keringat saat dia berkata, "Ya." Setelah itu, dia berdiri dan dengan hormat meninggalkan lantai tertinggi menara. Kemudian dia kembali ke lantai 1 dan duduk dalam posisi lotus. Kali ini dia jelas lebih santai. Jika anak ini, Hu Pao, dapat menyerap banyak fragmen jiwa, kemudian menggabungkan sifat misterius dari teknik pemurnian jiwa dan keterampilan alkimia saya, budidayanya dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Lalu aku akan membiarkan dia mengembangkan seni sesaat master untuk memadatkan semua umur panjang dan potensinya menjadi kekuatan hanya 1 jam sehingga dia bisa menjadi salah satu penjaga iblis. Mantra pemurnian jiwa ini sangat misterius, tapi aku merasa ada kekurangan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Tuan tidak bisa terjaga terlalu lama, jadi saya tidak bisa menyia-nyiakan waktunya untuk masalah kecil ini. Jika bukan karena Hu Pao mengetahui mantra pemurnian jiwa misterius ini, dengan kualifikasi dan statusnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penjaga iblis. Jika eksperimen ini berhasil, aku harus memeriksa suku pemurnian jiwa itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.